Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa kita sekarang berada di akhir musim, tepatnya di babak final Liga Champion. Dan saat ini ada banyak manajer yang berada di final Liga Champion, dan saya doakan buat teman-teman yang saat ini ada di final, semoga teman-teman juara. Dan buat teman-teman yang musim ini gagal di final Liga Champion, tetap semangat. Kalian tetap menjadi salah satu manajer terbaik di dunia karena sudah berusaha keras hingga bisa membawa tim yang kamu kelola sampai di babak final. Itu adalah pencapaian yang sangat sulit sekali. Ya, meskipun terkadang ketika kita sudah berusaha, kita sudah bekerja keras semaksimal mungkin, tapi ketika kita gagal, kita kecewa. Tentu saja saya juga sering mengalami hal seperti itu. Tapi itu adalah motivasi untuk kita ke depannya agar bisa bekerja lebih keras lagi dan kita bisa mengangkat trofi kuping besar. Dan tetap semangat, semoga teman-teman yang musim ini gagal, musim depan teman-teman bisa juara. Oke guys, buat para sultan yang bertanya, Bang, gimana sih beli token yang murah dan amanah? Nah, kebetulan banget ya, saya punya kenalan namanya Kiano Store. Dia jualan token Top 11 di Instagram. Kamu bisa cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Linknya ada di deskripsi video ini guys. Insya Allah dia ngejual token yang harganya lebih murah dan yang pasti amanah. Jadi sekali lagi, kamu bisa cek linknya di deskripsi video ini ya guys. Oke, setelah sebelumnya tim saya mengalahkan skuad Brazil di babak final kompetisi Cup musim ini, dan alhamdulillah tim saya juga sudah mengunci gelar juara Liga dengan selisih poin cukup jauh dengan peringkat kedua klasemen, dan tim saya juga mampu mendominasi daftar pemain top untuk sementara di Liga. Kemudian saat ini tim saya akan menghadapi Leicester United, tim asal Inggris, di babak final Liga Champion. Dan tentu saja ini adalah hari yang ditunggu-tunggu karena saya sudah beberapa musim terakhir ini tidak mengangkat trofi si kuping besar. Ini adalah harapan saya musim ini untuk bisa mengangkat trofi Liga Champion. Ya, meskipun tentu saja lawan yang akan dihadapi sangat sulit sekali karena di pertandingan sebelumnya mereka berhasil mengalahkan Apit FC dan mereka juga memiliki dukungan dari Jose Mourinho. Tentu saja ini bukan manajer gratisan guys. Dia manajer yang memiliki finansial lebih baik daripada tim saya. Tapi di sini tim saya lebih diunggulkan dari sektor serangan. Dan jika kita lihat Leicester United, dia memiliki dukungan dari Jose Mourinho sebesar 8%. Yang tentu saja mereka akan lebih banyak mendapatkan penguasaan bola. Oke. Sedangkan jika Leicester United mereka dengan mudah mengalahkan Apit FC di leg pertama babak semifinal hingga leg kedua babak semifinal dan lolos ke final Liga Champion, sedangkan tim saya kesulitan mengalahkan AC Sparta Praha. Di leg pertama saja tim saya hanya menang tipis 3-2 dan di leg kedua hampir saja tim saya tersingkir di babak semifinal. Untung saja keberuntungan masih ada di tangan saya guys, hingga akhirnya bisa lolos ke final dan menghadapi Leicester United. Dan saya harap tim saya mampu beradaptasi dengan baik di babak final Liga Champion untuk bisa mengangkat trofi si kuping besar musim ini. Oke guys, jika kita lihat mutu dari kedua kesebelasan, memang Leicester United lebih diunggulkan. Mereka memiliki mutu di angka 113,5%, sedangkan FC Buteng hanya memiliki kualitas mutu di angka 108%. Dari sektor pertahanan, Leicester United juga lebih unggul 108,6%. Dari sektor gelandang, Leicester United lebih unggul 117,7%. Tentu selisihnya sangat jauh sekali dan kemungkinan besar mereka akan lebih banyak mendominasi area tengah lapangan. Kemudian dari sektor serangan tim saya sedikit lebih unggul 134% berbanding 120%. Dan ini mungkin yang menjadi keunggulan, dan saya harap penyerang-penyerang saya bisa bekerja sama dengan baik di area depan atau di area pertahanan tim lawan untuk bisa mencetak gol secepat mungkin di babak final nanti guys. Oke guys, di sini yang harus kita perhatikan yaitu rasio gol per pertandingannya. Mereka bermain sangat bagus sekali. Mereka mencetak hampir 4 gol lebih setiap pertandingannya dan sangat minim kebobolan. Jadi mereka memiliki penyerang-penyerang yang sangat bagus dan pertahanan yang sangat kokoh. Jadi kita tidak bisa meremehkan begitu saja, meskipun di sini saya lebih unggul di area serangan guys. Tapi mereka memiliki keunggulan di area tengah dan di area
pertahanan yang sangat bagus, dan tentu saja mereka memiliki pertahanan yang sangat kokoh, dan kita harus tetap waspada dengan serangan-serangan balik yang akan mereka lakukan, karena sektor pertahanan tim saya cukup lemah dan sektor area tengah tim saya juga tidak cukup bagus. Jadi kita akan memaksimalkan potensi-potensi pemain yang ada, dan saya akan coba melihat di mana letak kelemahan tim lawan. Oke. Deadlock United saat ini berada di posisi 2 klasemen dengan raihan 65 poin, selisih 1 poin dengan posisi puncak klasemen. Tapi mereka sangat produktif dengan sudah mengemas 108 gol lebih di kompetisi liga musim ini, guys. Tentu saja mereka memiliki penyerang yang sangat produktif. Kemudian mereka juga tetap konsisten menggunakan formasi 4-2-1-3, di mana formasi itu lumayan cukup bagus di area serangan tapi memiliki sedikit kelemahan di area tengah pertahanan. Nanti kita akan manfaatkan peluang tersebut. Oke, sekarang saya akan coba melihat dan menganalisa striker yang dimiliki oleh Deadlock United. Mereka memiliki striker yang cukup bagus, tapi sayang sekali mereka tidak menempatkan dia di posisi susunan pemain inti, dan dia menggantinya dengan Luka Harkombe. Pemain yang memiliki kualitas mutu di angka 116% ini tidak memiliki atribut sundulan yang bagus. Mari kita bandingkan dengan striker yang saya miliki, guys. Maksud saya back tengah yang saya miliki, karena dia akan berduel dengan Gerard Pique yang berada di posisi area tengah pertahanan tim saya. Jika kita lihat untuk kekuatannya sendiri, Pique jauh lebih baik. Kemudian dari atribut sundulan sendiri dan penempatan posisi, Pique juga jauh lebih baik. Jadi kita bisa manfaatkan peluang ini untuk menghentikan serangan-serangan yang akan dilakukan oleh Deadlock United. Jadi ujung tombak utama Deadlock United di posisi striker. Kemudian pemain-pemain belakang yang dimiliki oleh Deadlock United tidak memiliki atribut sundulan yang bagus, posturnya juga pendek. Jadi kita bisa manfaatkan peluang ini untuk bisa mencetak gol dengan umpan silang, guys. Ini yang saya pikirkan ketika kita akan menghadapi lawan yang tangguh ataupun lawan yang biasa. Saya akan memperhatikan dari mulai postur tubuh, atribut si pemain sesuai atau tidak. Jadi ini yang bisa kita manfaatkan di pertandingan-pertandingan penting seperti ini. Dan setelah saya lihat-lihat bahwa atribut si pemain, terutama di atribut sundulan, mereka memiliki atribut sundulan yang tidak cukup bagus. Jadi kita bisa manfaatkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pemain bertahan Deadlock United untuk mencetak gol. Jadi pertama yang saya lihat di sini yaitu postur tubuh pemain bertahan Deadlock United. Dari postur tubuhnya sendiri, Deadlock United memiliki pemain yang relatif cukup pendek daripada pemain yang saya miliki. Kemudian dari atribut sundulan sendiri, pemain-pemain Deadlock United juga tidak terlalu bagus. Tapi mereka memiliki keunggulan di area bola-bola bawah, guys. Atau atribut tackle mereka sangat bagus. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Dan untuk penempatan posisi, mereka juga sepertinya tidak terlalu menghiraukan penempatan posisi yang bagus untuk pemain bertahan yang mereka tempatkan, terutama di area tengah. Dan ini bisa menjadi celah yang akan kita manfaatkan untuk mencetak gol dari area tengah lapangan. Oke. Kemudian di sektor gelandang sendiri, jika kita lihat bahwa Kante akan berhadapan dengan Mario Fischer. Dan keunggulan pemain saya di sini pada atribut tackle. Jadi mungkin Kante akan sering menghentikan Mario Fischer di area tengah lapangan. Ya, semoga saja dia bisa berhadapan dengan baik menghadapi Mario Fischer di area tengah lapangan. Kemudian Mason Mount, dia memiliki atribut umpan yang sedikit lebih baik daripada gelandang tengah yang dimiliki oleh Deadlock United. Kemungkinan besar area tengah memang akan dikuasai lebih banyak oleh Deadlock United, tapi Mason Mount memiliki sedikit keunggulan atribut umpan yang mungkin bisa menyulitkan pemain-pemain tengah dari Deadlock United. Dan kemungkinan besar nanti saya akan menggunakan gaya umpan panjang, karena kita lihat kelemahan-kelemahan pemain bertahan Deadlock United yaitu pada sektor postur tubuh yang relatif pendek dan atribut sundulan yang tidak cukup bagus. Begitupun dengan penempatan posisi pemain Deadlock United di area pertahanan yang tidak cukup bagus. Jadi kita akan memanfaatkan sedikit kelemahan yang ada di sektor pertahanan Deadlock United. Oke, di babak final Liga Champions musim ini saya akan menggunakan formasi 3-2-2-3 WM. Formasi yang cukup bagus musim ini karena terbukti membawa tim saya melaju sangat konsisten di Liga dan beberapa pertandingan-pertandingan penting di kompetisi Cup dan juga di Liga Champions. Meskipun di
babak final cup saya tidak menggunakan formasi 3-2-2-3 WM karena memang lawan yang dihadapi kualitasnya memang sangat-sangat bagus. Jadi saya harus bekerja ekstra hati-hati untuk menghadapi lawan yang tangguh. Kemudian formasi 3-2-2-3 WM memiliki kelemahan di area tengah lapangan juga, di mana kita harus memiliki satu back yang sangat tangguh untuk bisa menghentikan striker lawan. Dan kebetulan Dajjal United tidak menempatkan dua striker. Jadi di sini dia hanya menempatkan satu striker, di mana striker tersebut kualitasnya tidak jauh lebih baik dari Gerard Pique yang berada di posisi back tengah FC Buteng. Oke guys, sebelum pertandingan pastikan kondisi pemain teman-teman, apalagi final, kondisinya harus benar-benar bugar, moral pemain mantap. Kalau di final saya biasanya akan benar-benar memperhitungkan kondisi pemain dan moral setiap pemain agar mereka memiliki motivasi untuk menang lebih banyak. Kemudian bonus latihan maksimal di angka 10% untuk tim dan individu. Ini sangat penting sekali karena bukan hanya sekedar kondisi moral pemain, tapi bonus latihan juga sangat penting ketika kita berada di final Liga Champions seperti ini guys, karena ini akan menentukan apakah nanti tim kita bisa bermain bagus atau tidak. Meskipun kalah, kita sudah berusaha untuk membuat tim kita bermain bagus dan mengimbangi lawan semampunya gitu guys. Oke. Di sini saya masih menggunakan formasi 3-2-2-3 WM, sedangkan lawan menggunakan formasi 4-2-1-3, dan mereka lebih unggul dan mereka juga sangat berbahaya di sektor area pertahanan tim kita guys. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, jadi saya akan mendukung teman-teman saya yang sekarang sedang bertanding di babak final Liga Champion. Jadi tujuannya agar nanti setelah pertandingan teman-teman kita bisa menonton balik pertandingan tim kita guys. Nah ini yang akan membuat tim kita mendapatkan lebih banyak penguasaan bola. Jadi agar teman-teman kita nanti balik mendukung, kita harus mendukung teman kita yang sedang bertanding gitu guys, gantian jadinya. Nah buat teman-teman yang kebetulan tidak memiliki banyak teman di daftar pertemanan Game of Eleven, kamu bisa cari di komunitas Facebook, atau kamu bisa coba cari di kolom komentar video-video saya. Nanti kamu coba tanyakan asosiasinya apa, nanti coba berteman dengan mereka, kemudian kamu bisa saling dukung. Nanti semakin banyak teman kamu, akan semakin banyak juga dukungan yang akan kamu dapatkan setiap pertandingannya guys, karena itu sangat penting sekali. Oke guys, pertandingan antara FC Buteng versus Dajjal United sudah berlangsung dan kita lihat mereka memiliki dukungan dari Jose Mourinho, dan sepertinya manajer dari Dajjal United masih belum sempat hadir di sisi lapangan, tapi kita akan lihat nanti apakah manajernya hadir atau tidak, dan jika tidak kemungkinan besar ini akan menjadi keunggulan untuk tim saya atau keuntungan tersendiri. Dan saya rasa mereka tidak akan meninggalkan timnya begitu saja, manajer dari Dajjal United. Kemudian untuk mental timnya sendiri, di sini saya masih menggunakan mental tim bertahan. Kita akan antisipasi, cari aman agar kita tidak kebobolan di babak pertama ini guys. Jadi saya akan coba menyerang mereka dengan menggunakan serangan balik cepat dan menyerang dari sayap kanan, karena di sini saya memiliki pemain yang cukup bagus untuk umpan-umpan crossing, yaitu Lionel Messi di sisi kanan. Dia akan coba memberikan umpan-umpan yang efektif untuk Erling Haaland agar dia bisa mencetak gol. Kali ini serangan demi serangan dilakukan lebih banyak oleh Dajjal United. Di menit 13 belum ada gol tercipta dari kedua kesebelasan, dan Peter Cech di awal babak pertama ini bermain cukup bagus dengan nilai 7,1, sedangkan Erling Haaland belum terlihat ada. Oh sayang sekali guys, Cristiano Ronaldo mengalami cedera di awal babak pertama. Penalti diberikan Erling Haaland, gol. Bagus sekali penyelesaian yang sangat tenang yang dilakukan oleh Erling Haaland. Biasanya ketika dia mengeksekusi tendangan penalti, tendangannya kalau nggak ketepis biasanya mencong. Entah kenapa saya juga sering sebel, tapi ya untung saja di babak final dia bisa memanfaatkan peluang dari kotak penalti guys. Dan untuk sementara skor 1-0 di menit 20. Serangan demi serangan yang dilakukan Dajjal United memang belum membuahkan hasil, tapi mereka terlihat lebih banyak mendominasi serangan-serangan di area tengah. Kali ini Zevellos masuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Tadinya saya mau menggunakan formasi 3-1-2-1-3 untuk menekan area
pertahanan dari Dajjal United. Tapi sayang sekali karena Cristiano Ronaldo yang bisa ditempatkan di posisi gelandang serang tengah mengalami cedera, jadi tidak ada opsi lain selain formasi 3-2-2-3 WM hingga pertandingan selesai. Jadi nanti kita akan lihat apakah formasi ini bisa mengalahkan Dajjal United sampai peluit babak kedua berakhir. Kita masih belum tahu, dan skor 1-0 tentu saja ini belum aman. Bisa saja nanti Dajjal United menyamakan kedudukan di akhir babak pertama ini, atau bahkan di babak kedua mereka bisa saja menggandakan kedudukan guys. Jadi kita tetap harus berhati-hati ketika menghadapi lawan yang sangat tangguh di area depan ini. Kali ini mereka terus-menerus untuk mencoba menyerang dari berbagai sisi pertahanan FC Buteng. Oke, di sini tidak ada opsi lain untuk mengganti formasi yang cukup bagus, jadi saya tetap menggunakan formasi 3-2-2-3 WM. Jadi saya mengurungkan niat saya untuk menggunakan formasi 3-1-2-1-3 atau formasi 3-4-3 Diamond, tapi ya saya akan coba menyerang mereka di area tengah lapangan, tepatnya di akhir babak kedua ini, dan berharap pemain-pemain saya bisa beradaptasi dengan baik dan semoga saja bisa mencetak gol kedua. Oh, dan hampir saja Maybis. Tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang FC Buteng. Tendangannya sangat keras sekali, untung saja belum tepat sasaran. Dan akhir babak pertama skor masih 1-0 untuk keunggulan FC Buteng. Tentu saja ini adalah pertandingan sulit, teman-teman bisa melihat tadi serangan-serangan yang dilakukan oleh Dajjal United. Mereka mendominasi seluruh area pertahanan dari FC Buteng, dan untuk gameplaynya sendiri mereka lebih banyak melakukan serangan-serangan yang efektif. Oke, kali ini saya akan coba memasukkan Kylian Mbappe di awal babak kedua ini. Jadi formasinya berubah menjadi formasi 3-1-2-1-3 seperti yang saya bahas. Tapi bedanya di sini saya menempatkan dua striker yang berdiri sejajar. Jadi Kylian Mbappe berdiri di belakang Erling Haaland. Jadi iya, Kylian Mbappe berdiri di belakang Erling Haaland, atau Haaland menggendong Kylian Mbappe. Jadi nanti Kylian Mbappe bertugas untuk mengecoh area pertahanan dari lawan guys. Kemudian di sini saya akan coba bermain lebih gigih, atau di sini saya menggunakan gegen pressing dengan mencoba untuk menjaga lawan satu-satu guys. Di sini kita akan lihat apakah nanti taktik, strategi, dan formasi saya yang terapkan di babak kedua ini bisa berjalan efektif atau tidak. Oke, skor masih 1-0 untuk keunggulan FC Buteng. Kali ini FC Buteng mencoba menyerang kembali dari sisi sebelah kanan. Lionel Messi, umpan crossing mencoba disundul saja, sayang sekali bola masih bisa dihalau oleh pemain bertahan Dajjal United. Oke, sekarang di awal babak kedua setelah saya menggunakan formasi ini, jadi pemain-pemain saya sudah terlihat mendominasi serangan dengan gaya umpan panjang seperti ini guys. Erling Haaland, dan hampir saja bolanya masih melambung di atas mister gawang Dajjal United. Skor masih 1-0. Kali ini Dajjal United di babak kedua sudah mulai sedikit tertekan dengan gaya pressing yang saya terapkan dan gaya penjagaan 1-1. Di sini tentu saja sedikit menyulitkan Dajjal United. Jika tadi di babak pertama mereka sangat terlihat mendominasi area pertahanan tim saya meskipun tidak berbuah gol. Oke, Dajjal United kembali mencoba menyerang, umpan ke belakang. Rio di sana coba mengecoh pemain saya, melebar ke sisi sebelah kiri berbahaya, masih bisa direbut dengan sangat baik oleh Lionel Messi. Serangan demi serangan dari kedua kesebelasan di babak kedua ini masih belum membuahkan gol. Acosta, umpan pada Mason Mount, tengah Erling Haaland, Cepelos mencoba melewati penjagaan, 1-2, lewati lagi, bagus sekali, dan gol. Cepelos melakukan dribble yang sangat-sangat bagus, bermain sangat tenang sekali di area tengah, melewati 4 penjagaan sekaligus dan mencetak gol dengan sangat indah. Manajer dari Dajjal United hadir sedikit telat di menit ke-77, bagus sekali, dan gol tercipta. Langsung dia menciptakan peluang yang berbuah gol. Salto melakukan tendangan yang tidak cukup keras tapi efektif, dan dia memperkecil ketertinggalan di menit 81, skor menjadi 2-1. Kali ini saya akan terus menekan Dajjal United di akhir babak kedua ini, pemirsa, tepatnya di menit 82. Saya berharap tidak ada gol tercipta lagi dari Dajjal United. Manajernya hadir dan tentu saja ini akan menambah penguasaan bola untuk Dajjal United di akhir babak kedua ini, pemirsa. Dan untung saja taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan berjalan efektif sesuai rencana saya sebelum pertandingan berlangsung. Meskipun Cristiano Ronaldo mengalami cedera di awal babak pertama, tapi pemain yang saya masukkan di
awal babak pertama, yaitu Zepelos bisa membuktikan dirinya menjadi pemain yang bisa menentukan jalannya pertandingan. Kali ini Dajjal United mencoba menyerang kembali, berbahaya sekali melewati satu penjagaan, umpan ke tengah masuknya masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh Gerard Pique. Dia adalah stopper yang bermain cukup bagus menghentikan serangan-serangan jarak dekat. Meskipun atribut cenderanya tidak cukup bagus, tapi dia memiliki kekuatan dan postur tubuh yang tinggi dan bisa merepotkan penyerang dari Dajjal United. Kali ini Dajjal mencoba menyerang kembali, berbahaya sekali. Jagaski di sana masih bisa diblok dengan sangat baik oleh N'Golo Kante. Skor masih 2-1 untuk keunggulan FC Buteng menit 89. Kita lihat, kita tunggu, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan Dajjal United dengan skor tipis 2-1 dan berhasil mengangkat trofi si kuping besar musim ini. Dan tentu saja trofi kuping besar ini melengkapi trofi yang sudah diraih FC Buteng, yaitu trofi cup dan trofi liga. Triple winner sudah didapatkan, kita tinggal menunggu trofi piala super besok, guys. Jadi pertandingan ini berjalan begitu menarik, dan tentu saja ini perjalanan yang sangat menegangkan dari awal musim hingga berakhirnya musim ke-72 ini. Tentu saja ini adalah lawan yang sangat sulit, dan tentu saja saya berusaha keras untuk bisa mengalahkan Dajjal United. Dan jika kita lihat untuk ball possession sendiri, Dajjal United lebih unggul 55 berbanding 45% seperti dugaan saya, karena mereka memiliki pemain tengah yang sangat bagus. Kemudian dari total tembakan sendiri di sini berimbang, guys. Total 11 percobaan tembakan dan 4 tepat sasaran dari kedua kesebelasan, tapi FC Buteng berhasil mencetak 2 gol. Dan seperti yang saya bahas di awal, bahwa saya akan menyerang mereka dari area tengah, dan tentu saja ini berjalan efektif. Di sini tim saya mencoba menyerang 47% lebih banyak dari area tengah, sedangkan mereka menggunakan gaya umpan perburuan. Sepertinya seperti itu karena mereka lebih banyak lebih seimbang, maksud saya lebih seimbang antara menyerang dari kiri, kanan, dan tengah. Dan untuk man of the match pertandingan sendiri yaitu Gerard Pique. Dia bermain sangat bagus sekali menghentikan serangan-serangan Dajjal United, karena ujung tombaknya berhasil dihentikan oleh Gerard Pique di area tengah pertahanan FC Buteng. Dan penjaga gawang Dajjal United bermain tidak cukup bagus dengan nilai yang sangat rendah. Dan untung saja pemain-pemain saya bisa memanfaatkan kelemahan tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan, yaitu Coach Yayat, Coach Jurgen Klopp, Coach Sirius, Coach Mola, Coach The Bapak All Gunner S, yang telah menghadiri pertandingan yang sangat-sangat penting untuk tim saya, hingga tim saya bisa mengangkat trofi si kuping besar musim ini. Ini juga berkat dukungan dari teman-teman yang hadir di sisi lapangan tadi, guys. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan teman-teman, tim saya mampu mengangkat trofi si kuping besar setelah mengalahkan Dajjal United dengan skor tipis 2-1. Oke, dan saya ucapkan selamat buat teman-teman yang hari ini sudah berhasil mengangkat trofi Liga Champion, dan buat teman-teman yang belum bertanding, semoga teman-teman juara, dan buat teman-teman yang gagal tetap semangat. Mudah-mudahan musim depan teman-teman bisa lolos ke final dan bisa mengangkat trofi si kuping besar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.